silahkan diaktifin kameranya. Wah, Taki udah aktif nih kameranya nih. Yuk, yang lain boleh silakan diaktifin. Nathan, Bagas, oh Bagas juga udah hadir. Gisel, Kenzi, yuk boleh diaktifin dulu kameranya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir malam hari ini ya. Nih kayaknya wajahnya pada cerah-cerah semua nih ya. Udah siap untuk belajar Python malam nih. Ya walaupun malam gitu ya teman-teman ya, tapi teman-teman harus tetap semangat gitu belajar Python ya. Karena tentunya nanti teman-teman kan punya tujuannya nih masing-masing kenapa pengen belajar Python gitu. Kenapa pengen belajar bahasa pemrograman khususnya Python gitu. Tapi oke, terima kasih ya sekali lagi teman-teman yang udah hadir. Kalau gitu kakak coba absen dulu nih ya yang udah hadir malam hari ini. Kakak coba sapa dulu ada Nathan. Halo Nathan. Halo Kak, Oke Nathan gimana kabarnya? baik Kak. Oke, baik, luar biasa kalau gitu. Terima kasih Nathan. Kakak lanjut lagi ke Bagas. Halo Bagas. Ya, halo. Oke, Bagas gimana kabarnya? Baik-baik aja. Oke, baik-baik aja ya, luar biasa. Bagas, terima kasih. Selanjutnya kakak coba mau sapa ada Taki. Halo Taki. Halo Kak, Oke, Taki gimana kabarnya? Baik? baik. Oke, baik. Harus semangat Taki ya. Oke, siap. Selanjutnya kakak coba mau sapa ada Gandar. Halo Gandar. Oke, Gandar gimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Oke, baik ya. Luar biasa. Oke, selanjutnya kakak coba mau sapa ada Kenzi. Halo Kenzi. Ya, Pak. Oke, Kenzi gimana kabarnya? Baik? Baik, Pak. Oke, baik ya. Siap kalau gitu. Kakak coba lanjut lagi. Ada Nathan. Maaf, sorry. Nathan tadi udah. Ada Gisel. Sorry. Halo Gisel. Halo Kak, Oke, Gisel gimana kabarnya hari ini? baik. Oke, baik. Luar biasa ya. Semua teman-teman hari ini pada kondisi yang baik-baik semua dan kayaknya udah siap nih kita belajar materi baru lagi yang ada di Python di mana hari ini ya kakak sedikit spill ya. Hari ini itu bakal teman-teman bakal membuat proyek pribadinya gitu. Jadi teman-teman bakal kakak kasih kesempatan untuk coding secara sendiri-sendiri nanti dan teman-teman bakal berkreasi ya codingannya itu sesuai dengan keinginan teman-teman masing-masing, tapi bakal ada sesuatu yang harus dibuat gitu, ada ketentuannya gitu. Nanti kakak bakal tunjukin ke teman-teman. Tapi sebelum itu kita bakal apa ya? Kita bakal masuk lagi gitu ya. Kita bakal pelajari lagi materi yang tentunya cukup penting untuk teman-teman belajar Python gitu. Nah, mungkin langsung aja kakak langsung share screen ya. Sebentar. Kakak langsung share screen di sini. Wait. Nah, ini dia. Oke. Screen, wait. Nah, ini dia. Oke. Oke. Nah, hari ini teman-teman mungkin udah terlihat ya share screen-nya. Hari ini kita bakal masuk ke pembelajaran yang baru lagi ya. Kita akan masuk ke materi baru, di mana hari ini kita bakal belajar tentang yang namanya itu adalah struktur kontrol bersarang. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin itu kan sudah belajar looping, ya, sudah belajar looping kemarin ada apa aja looping yang udah kita pelajari? Ada yang coba mau sebutkan? Ada? Gandar mungkin mau coba sebutkan apa aja looping yang udah kita pelajari kemarin? While sama for. Oke, benar sekali ya. Kemarin kita udah pelajari tentang while sama for ya. While dan for. Nah, kakak ingatkan lagi kalau while itu kita melakukan perulangan di mana kita belum tahu nih kondisi berhentinya kapan gitu ya. Nah, tapi kalau for kita itu udah mengidentifikasi ataupun menetapkan gitu ya
kapan perulangannya itu bakal stop ataupun berhenti seperti itu. Nah, nanti teman-teman bakal bisa lihat lagi bagaimana cara penerapannya. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi di sini ya. Jadi intinya itu ya di hari ini gitu. Jadi kita bakal buat mini robot gitu ya, program robot gitu ya, untuk membantu Julia. Nah, ini sebagai ceritanya sih ini. Oke. Nah, jadi kita bakal lihat di sini ya, robot pembantu tekstual. Jadi ceritanya itu si programmernya itu bakal ngebuat ataupun melakukan pemrograman robot untuk merekomendasikan musik, menyebutkan lelucon gitu ya, membeli merch dan menyarankan sebuah komunitas berdasarkan dari mood pengguna. Nah, itu salah satu contohnya gitu ya. Tapi kita tidak terfokus pada itu ya, kita bakal fokus bagaimana melakukan pemrogramannya nanti. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya kemarin kita juga sudah pelajari tentang konstruksi bersarang, di mana kalau konstruksi bersarang itu perintahnya ataupun fungsinya itu lebih dari satu gitu. Jadi misalnya nih, kakak gambarkan, misalnya ada kondisi nih, misalnya if ya, katakanlah ini if. Nah, nanti di dalam if itu ada if-nya lagi, gitu. Di dalamnya ada if lagi, gitu. Jadi satu if yang di atas ini dia memiliki cabang gitu ya, memiliki anak-anaknya lagi di bawah gitu. Jadi bersarang dia. Nah, maka dari itu kita akan melihat bagaimana nanti menerapkannya, tapi dia punya kondisi ataupun dia punya perulangan gitu. Dia punya looping. Ya, ada entah itu nanti for, ya entah itu nanti while gitu. Dia nanti akan ada perulangan di dalamnya. Oke, kita lanjut. Nah, yang seperti kakak bilang tadi, ya, hari ini kakak bakal berikan kesempatan ke teman-teman untuk latihan nantinya, ya, untuk coba itu namanya hackathon, ya teman-teman ya. Nah, jadi di hackathon ini nanti teman-teman bakal buat suatu apa namanya program, ya, program. Kakak bakal arahkan nanti seperti apa caranya ataupun rules-nya gitu ya. Urutannya gitu ya ke teman-teman bagaimana cara membuatnya gitu ya. Nanti teman-teman silakan gunakan kreativitasnya masing-masing untuk menentukan kira-kira programnya bakal seperti apa. Seperti itu. Oke, nah kita lanjutkan lagi sebentar. Di sini, oh Catherine udah hadir nih. Halo Catherine. Halo. Oke, Catherine baru hadir ya. Oke, silakan diikuti aja nanti Catherine. Oke, nah teman-teman kita lanjut lagi di sini ya. Nah, jadi tujuan hari ini pertama kita bakal review lagi pelajaran yang kemarin ya tentang while, tentang apa for ya looping while ataupun looping for. Kemudian kita juga akan lihat lagi kondisi ya if, kemudian elif kemarin ya, kemudian else kita akan lihat lagi gitu caranya ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lanjut ya untuk memulai dalam tugas-tugas pekerjaan, demonstrasikan level pengetahuanmu. Nah, ini sebenarnya hanya untuk melihat gitu ya, kembali ataupun mengingatkan kembali ke teman-teman ya. Pertama itu apa itu sebuah perintah kondisi ya. Kakak coba mau tanya ke siapa ya? Pada takut nih kayaknya mau ditanya ke Taki deh ya. Halo Taki. Halo, Kak. Oke. Nah, kakak mau tanya nih, kira-kira Taki masih ingat nggak? Perintah kondisi itu apa sih dan apa contohnya? Perintah kondisi. Apa itu perintah kondisi dan contohnya itu apa? Eh, Masih ingat? Atau sudah lupa? lupa. Lupa ya? Oke, nggak apa-apa. Kalau gitu kakak coba mau tanya ke Gisel deh. Apakah Gisel masih ingat perintah kondisi itu apa? Dan contohnya itu apa sih perintah kondisi? Lupa, Kak. Oke, lupa ya. Oke, kalau gitu kakak coba tanya Gandar deh. Halo Gandar. Kalau Oke, masih ingat tentang perintah kondisi itu apa dan contohnya itu apa di perintah kondisi? untuk kondisi itu if elif gitu nggak sih? Ah ya, benar sekali Gandar ya. 100 buat Gandar nih ya. Jadi teman-teman perlu diingat lagi, perintah kondisi itu berarti ada kondisi di dalamnya. Contohnya yang seperti dibilang Gandar tadi, ada if dan elif.
Ya, ada if. If itu kan kondisi ya, teman-teman ya. Jadi perintah kondisi itu apa? Ya, perintah kondisi itu adalah suatu perintah yang di dalamnya itu ada suatu kondisi yang harus terpenuhi gitu, yang akan dijalankan gitu ya. Gampangnya seperti itu. Perlu teman-teman ingat. Ya, perlu teman-teman ingat. Nah, contohnya itu tadi if ya atau elif. Nah, di sini teman-teman lihat ya. Perintah yang mengeksekusi atau tidak mengeksekusi suatu tindakan tergantung dari ekspresi logikanya ya. Tergantung dari kondisinya itu apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya ekspresinya benar gitu ya, maka dia akan menjalankan nih ya. Dia akan menjalankan apa yang seharusnya dijalankan di dalam kondisinya gitu. Ya, contohnya if di sini ya atau elif di sini. Seperti itu. Atau kalau tidak dijalankan if atau elifnya, dia akan menjalankan else gitu ya. Nah, kita lanjut lagi kalau gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya apa itu loop dan apa aja operator yang ada di loop ya. Apa aja jenis-jenis loop ya yang teman-teman ketahui. Kakak coba tanya ke Kenzi deh. Halo Kenzi. Ya, Pak. Oke, Kenzi masih ingat nggak apa itu loop? Ingat, Pak. Apa loop menurut Kenzi? Itu apa ya? Dari awal sampai apa ya? Awal sampai end. Nah. Harus nanti ulang lagi. Oke, menurut Kenzi dia itu dari awal sampai end dan dia berulang lagi gitu ya. Perintah yang berulang gitu ya. Benar Kenzi? Iya, Pak. Oke, perintah yang berulang kalau kata Kenzi. Oke, kalau menurut Catherine. Halo Catherine. Ya. Oke, Catherine masih ingat nggak apa itu loop dan loop itu ada apa aja sih operatornya? While I setelah itu Mhm. uh, While kemudian apa? yang kayak variable minus one each time. Oke. Oke, while mungkin ya, Catherine ya. Oke, tadi kalau kata eh, Catherine, contohnya itu, contoh operatornya itu ada while, ya. Tapi ada satu lagi nih yang belum disebutkan. Menurut Nathan, kira-kira operator apa yang belum disebutkan sama Catherine tadi? For Kak. Nah, benar sekali Nathan ya. Jadi yang ada di operator loop itu selain while itu ada for, gitu. Makanya ada while loop ya, looping dengan menggunakan while dan ada for loop ya. Loop dengan menggunakan for. Oke, di sini Kakak udah lihat lagi Rehana udah bergabung ya. Halo Rehana. Ya, Kak. Oke, bisa diikutin ya Rehana ya. Oke. Oke, kalau gitu kita coba lihat ya teman-teman ya. Nah, ya yang benar itu loop adalah perintah yang dilaksanakan ya ataupun tindakan gitu ya. Tindakan yang diberikan selama suatu ekspresi logisnya itu atau logikanya itu benar gitu. Jadi dia berulang akan terus dilakukan selama nilai ekspresinya ya ini benar gitu. Misalnya ya kita lihat ekspresinya di sini. Misalnya ekspresinya itu I besar dari 2 ya, maaf 2. Nah, selama nilai I-nya itu masih besar dari 2, maka tindakan-tindakan yang di bawah while ini akan terus dijalankan. Gitu ya. Benar kata Kenzi tadi, yang berulang dia. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi kalau gitu. Nah, kemudian di sini selain loop yang for ya, ada loop maaf, selain loop yang while, ada loop yang for gitu ya. Kemarin kita sudah belajar for pertama kali, kemudian kita sudah belajar while. Nah, for ini sama aja ya. Dia akan terus berulang selama nilai dari si ekspresinya ini masih benar gitu. Misalnya for elemen in urutan gitu ya. Maksudnya adalah misalnya nih kita punya sebuah variabel ya. Misalnya kakak punya variabel i ya. Nah, i itu ya misalnya nilainya 5. Nah,
selama misalnya di sini kakak punya variabel ataupun elemen misalnya eh, apa ya? Misalnya K deh ya, K. Nah, K ini nilainya itu 5 juga. Nah, K ini nilainya 5 juga misalnya di sini. Nah, dan ini urutannya itu I. Nah, selama nilai K-nya itu masih 5 ya ataupun masih sama dengan 5, dia akan melaksanakan terus nih tindakan-tindakan yang di dalam for ini. Gitu. Jadi akan terus berulang gitu ya. Nah, kita lanjut lagi ya yang for sudah. Kemudian counter ya, counter ini lebih ke bagaimana kita membuat perulangan itu sebanyak berapa gitu ya. Sebanyak berapa kali perulangan itu akan kita lakukan ya. Contohnya seperti tadi yang di while ya. Misalnya I lebih besar atau sama dengan 5 ya, dia akan terus laksanakan tindakan yang ada di dalam while-nya. Seperti itu. Ya, itu counter. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan pemrograman while loop dengan counter dan sebuah for loop dengan counter. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini contoh while yang ada counternya. Ya, ini kakak bakal jelaskan lagi nih ke teman-teman supaya teman-teman juga makin ingat lagi dan makin mahir lagi dalam menggunakannya. Mohon diperhatikan teman-teman karena ini cukup penting sekali untuk teman-teman. Nah, misalnya nih, kakak punya sebuah nilai ataupun variabel. Ya, variabelnya itu I di sini. Nah, I sama dengan 0. Ya, I sama dengan 0. Kita berarti punya sebuah variabel yang namanya variabel I. Nilainya itu sama dengan 0. Kemudian kita punya perulangan. Ya, kita punya perulangan di sini. Namanya while. Ya, while I kecil dari N. Nah, maksudnya apa? Ya, maksudnya apa? Ya, dia akan melakukan perulangan ya sebanyak berapa kali ya. N ini kita bisa tentukan misalnya N-nya itu 5 ya. Anggaplah N ini 5 nilainya ya. Berarti while I kecil dari 5. Nah, kemudian misalnya di sini dia melakukan print ya. Print. Print apapun lah itu yang di print terserah di sini. Apapun itu. Misalnya nih ya. Nah, kemudian dia tambahkan yang namanya increment, teman-teman. Ya, ini increment namanya. Ya, penambahan variabel itu namanya increment. Nah, perlu teman-teman catat juga ya kalau mau boleh. Nah, jadi di sini dia akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali di sini. Kenapa 5 kali bisa dibilang 5 kali? Karena nilai I-nya itu dimulai dari 0. Ya kan? Nah, pertama kita lihat dulu. Nilai I yang pertama. I yang pertama itu nilainya 0. Kemudian dicek, apakah I lebih kecil daripada 5? Nilai I pertama itu adalah 0 di sini. Apakah 0 lebih kecil dari 5? True, benar. 0 lebih kecil dari 5. Maka dia akan jalankan print di sini, teman-teman. Kemudian nilai I yang 0 tadi ditambah nih, ditambah 1. Ya. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Sama dengan 1 jadinya sekarang. Ya. Dilakukan lagi perulangan while. Nah, I-nya kan sekarang udah 1 nih. Dicek nih. 1 apakah lebih kecil dari 5? Benar, 1 lebih kecil dari 5. Makanya dia jalankan lagi nih, print. Nah, seperti itu. Kemudian sudah dijalankan print, ditambah lagi. 1 tadi, ditambah 1. Jadi 2. Nih, sekarang nilai I berubah jadi 2. Dicek 2, balik lagi dia ke sini. Ke while-nya. Maaf. Balik lagi nih dia ke while-nya. Nah, apakah 2 lebih kecil dari 5? Benar, 2 lebih kecil dari 5. Di print lagi. Kemudian 2 ditambah 1, jadinya 3. Nah, seperti itu seterusnya sampai nanti nilainya 5. Ya, sampai nilainya 5. Nah, ketika dicek 5, apakah lebih kecil daripada 5? Jawabannya salah. Karena 5 itu sama dengan 5. Gitu ya, nilainya sama gitu. Nggak lebih kecil dari 5. Nilainya 5 sama 5 itu nilainya sama. Gitu. Maka while-nya ini akan stop ya, akan stop while-nya kemudian dia menjalankan ini tindakan yang di bawah while gitu.
Oke, sampai di sini kakak coba mau tanya ke Taki, apakah sudah mengerti? Halo Taki. Halo Kak, Oke, apakah sudah mengerti? udah. Oke, udah ya. Oke, kemudian Catherine, apakah sudah mulai mengerti untuk Sudah. while? Oke, sudah ya. Raihana? Udah, Kak. Oke, good. Lalu Bagas? Sudah. Oke, Gandar? Aman, Mbak. Oke, lalu Gisel? Paham, Kak. Oke, good. Terakhir Kenzi, apakah sudah mulai paham? Ya, Kak. Oke, satu lagi Nathan? Paham Kak. Oke, good. Sip kalau gitu. Nah, untuk while yang biasa, ya itu mungkin teman-teman sudah pada paham. Lalu untuk yang misalnya nih di dalam while, ya ada kondisinya lagi, gitu. Pakai if, gitu. Nah, nanti bagaimana? Ya gampang saja teman-teman. Tinggal teman-teman cek aja kondisinya itu apakah kira-kira nilainya benar atau salah. Nah, kalau benar, berarti dia akan eksekusi tindakan yang di dalam if. Kalau salah nilainya, ya berarti dia akan jalankan perintah yang ada di bawah sini. Seperti itu. Oke. Nah, ini kakak hapus dulu. Kita lanjut lagi. Nah, ini for. Ya. For ini ya sama saja dengan while, intinya dia perulangan, tapi kita menggunakan range. Ya. Kita menggunakan range di dalamnya. Gitu. Nah, misalnya, di sini kakak punya sebuah perulangan nih. For, ya. I in range. Misalnya nilai I-nya itu 0. Range-nya itu misalnya eh 0, 1, 2, 3 sampai 5, ya. Nah, misalnya si I-nya ini masih di dalam range-nya. Misalnya kan 0 tuh, ya kan? 0 masih ada nggak di dalam range-nya? Misalnya ada 0 juga nilainya di dalam range. 0, ya kan? 1, 2, ya kan masih ada tuh nolnya. Nah, maka akan terus dijalankan nih for-nya. Gitu. Ya, maka akan terus dijalankan. Nah, kalau misalnya udah nggak ada lagi range-nya, gitu, udah nggak ada lagi nilai 0 di dalamnya, ya berarti stop dia for-nya. Seperti itu. Pokoknya selagi kondisinya itu benar, ya, range-nya, maka tindakan yang di dalam for itu dijalankan, dieksekusi, gitu. Tapi kalau sudah tidak ada lagi kondisi yang benar, maka dia akan jalankan yang di bawahnya, di sini. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, oke. Nah, ini tadi sudah. Oke, kita kayaknya bisa langsung ke latihannya deh kalau gitu ya. Kita coba bakal masuk ke latihannya. Teman-teman nanti bisa buka kursnya, buka platform belajarnya. Silahkan diklik yang nomor 2 yaitu Control Structure. Kemudian teman-teman scroll ke bawah, cari yang lesson 5. Ya, lesson 5, kemudian pilih yang latihan 1. Maaf, latihan yang nomor 9. Gitu. Latihan yang nomor 9, teman-teman klik, nanti silakan dibaca dulu, lalu nanti teman-teman silakan klik saja nomor 1. Oke, kakak bakal contohkan dulu yang nomor 1. Kita lihat dulu soalnya ya teman-teman ya, pastikan teman-teman sudah mengecek soalnya, gitu. Nah, di sini kita diminta untuk masukkan pertanyaanmu, ya. Off, ya, di dalam dalam kurungnya ada tulisan off, tutup chat. Berarti kalau kita ketikkan off, maka dia bakal ditutup nih chatnya, gitu, ya. Selain dari kata off, ya, maka dia akan terus menjalankan kodenya. Sorry, akan terus melakukan perulangannya gitu. Tapi kalau dia sudah ketikkan kata off, maka perulangannya akan berhenti. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Pertama, kita sudah nih punya sebuah variabel namanya pertanyaan, ya. Nilainya itu input, dia berarti nanti bakal memintakan kita memasukkan sesuatu ya inputan, lalu di dalamnya ada while, ya. While pertanyaan sama dengan off, ya. Selagi pertanyaannya itu eh di sini kalau kita lihat kan kondisinya dia akan terus berulang ketika dia tidak nilainya tidak off gitu. Tapi kalau kita lihat di sini kondisinya, ya, kondisi yang ada itu
Kalau nilainya sama dengan off, maka dia true. Gitu. Maka ini bukan kode yang seharusnya, teman-teman. Kita mau kalau dia bukan off, dia bakal true. Ya, berarti kita ganti aja yang awalnya sama dengan, kita ganti tidak sama dengan. Ya, berarti selagi dia tidak sama dengan off, maka dia akan terus melakukan perulangan atau terus melakukan while. Gitu. Tapi kalau nilainya sudah off, ya, ataupun sudah sama dengan off, ya, maka dia akan ini ya, akan stop dia perulangannya. Nah, lalu ketika dia mengetikkan, ya, dia mengetikkan tidak sama dengan off, maka dia akan menampilkan di sini, ya, pertanyaanmu telah dikirim, gitu, ya. Pertanyaanmu telah dikirim. Berarti ini, ya, itu berada di dalam if, teman-teman, ya. Maaf. Berarti dia berada di dalam if di sini. Nah, nih, kita pastikan dia di bawah if, bukan di bawah while-nya, ya, ataupun bukan sejajar while, tapi di dalam if. Nah, kemudian, ya, kalau dia memasukkan, ya, kata-kata tidak sama dengan off, dia bakal nanyain lagi tuh di pertanyaan, masukkan pertanyaanmu, off sama dengan tutup chat gitu ya. Nah, berarti ini di dalam if juga, teman-teman. Ini di dalam if juga, ya. Kalau misalnya, ya, sudah nih dia mengetikkan, ternyata dia mengetikkan off, maka nanti dia akan print sampai jumpa di sini, ya. Selama dia tidak mengetikkan, ya, selama while-nya itu tidak sama dengan off, dia akan menjalankan ini. Tapi kalau dia sudah mengetikkan off, maka dia langsung menjalankan print sampai jumpa, gitu ya. Oke, maaf, ini seharusnya di sini, ya, karena dia itu di dalam while. Kita akan mengecek apakah nilai pertanyaan itu off atau tidak, gitu ya. Jadi seperti ini. Kita akan coba jalankan. Masukkan pertanyaanmu misalnya malam Senin gitu ya misalnya. Kita enter. Pertanyaan telah dikirim, name output is not defined. Nah, berarti ini ada yang salah nih, teman-teman. Ya. Kenapa dia salah? Di sini kita lihat. Ini tulisannya output, ya. Di dalam Python tidak ada output seperti ini, teman-teman, ya. Kalau kita ingin meminta suatu inputan, ya, berarti kita gunakan yang namanya tag input, ya, ataupun sintaks input namanya. Kita jalankan lagi. Masukkan pertanyaanmu. Misalnya hari Senin, ya. Pertanyaanmu telah dikirim. Dia bakal nanya lagi nih di sini, ya. Masukkan pertanyaanmu. Misalnya hari Selasa. Nah, maka dia akan minta lagi pertanyaannya, gitu. Ya. Kita ketikkan off misalnya. Nah, baru dia stop tuh. Gitu. Coba kita checklist lagi. Masukkan pertanyaanmu. Di sini contohnya beritahu saya, oke. Bagaimana cara paham coding? Off. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, seperti itu caranya untuk yang nomor 1. Selanjutnya kakak bakal contohkan yang nomor 2. Ya, biar teman-teman bisa paham juga yang nomor 2. Nah, di sini ya, teman-teman bisa cek dulu ya soalnya, di mana di soalnya ini dia menanyakan pertama siapa namamu, ya, siapa namamu. Kemudian dia di sini kita cek dulu siapa namamu, namaku Christina. Kemudian dia menanyakan, oh gini, stop berarti untuk selesai gitu. Kalau sebelum dia stop mengetikkan kata stop, dia bakal terus-terusan bertanya gitu. Nah, berarti di sini kita perlu buat dia karena kita belum tahu nih kondisinya gitu. Berarti kita pakai while, ya. Kita pakai while. Berarti sama nih sama yang tadi. Kalau gitu kita copy aja di sini. Kita copy aja, nanti kita ubah sedikit, ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, while berarti kalau tadi itu off, kalau di sini itu stop, teman-teman. Ya. Sebentar. Nah, berarti kalau di sini itu
kita buat dia bukan off, tapi stop. Nah, selagi dia tidak menginputkan kata stop, ya, selagi dia tidak menginputkan kata stop, maka dia akan akan melakukan print gitu ya, akan melakukan print. Gini, berarti dia akan terus melakukan print. Berarti kita cek dulu kondisinya, ya, kita cek dulu kondisinya. If pertanyaan, ya, kita kan mau bertanya nih, ya, if pertanyaan sama dengan, ya, karena kita lihat di sini dia itu bertanya dulu siapa namamu, gitu ya, siapa namamu. Kalau misalnya dia bertanya siapa namamu, ya, pakai tanda tanya pastikan, maka dia akan melakukan print namaku Christina, gitu ya. Dia akan lakukan print di sini, ya. Namaku CH Ristina. CH Ristina. Titik. Ya. Kalau dia bertanya siapa namamu, nanti dia lakukan print namaku Christina. Ya. Kemudian misalnya nih, ya. Ini kan kita buat robot nih. Kalau misalnya kita bertanya, kita ketikkan siapa namamu pakai tanda tanya. Nanti robotnya itu bakal print namaku Christina, gitu. Nah, kemudian kita bisa hapus aja lagi ini yang pertanyaan, ya. Kita bisa hapus dulu. Oh, sebentar, jangan dihapus deh. Nanti kita bakal gunain lagi untuk di sini. Tanyakan pertanyaan, stop, selesai. Ya, kita bisa gunakan di sini. Tanyakan pertanyaan. Kita tulis di sini. Tanyakan pertanyaan. Kemudian dalam kurung, stop, strip, selesai. Tutup kurung. Seperti itu. Ya, selesai. Oh, ada titik duanya. Nah, kemudian kalau dia menginputkan atau kita menginputkan atau mengetikkan, apakah kamu punya hobi? Ya, kita copy di sini. Nanti robotnya akan menjawab, saya suka menggambar. Gitu. Berarti karena kita punya kondisi lagi, alangkah baiknya kita menggunakan elif. Ya, elif pertanyaan sama dengan apakah kamu punya hobi? Maka nanti robotnya akan print, ya. Robotnya akan print, saya suka menggambar. Saya suka menggambar. Ya, titik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya eh, dia kosong gitu ya, tidak mengetikkan apapun, ya. Misalnya dia langsung enter gitu ya. Kita kasih elif lagi di sini, ya. Elif pertanyaan sama dengan tanda petik aja dua, ya. Karena ini di sini, kalau dia tanda petik aja ataupun kosong inputannya, dia tidak mengetikkan sesuatu, dia akan mengeprint, ya, tanyakan sesuatu gitu. Ya, ini kalau kondisinya misalnya tiba-tiba ke enter gitu. Dia akan print tanyakan sesuatu di sini. Ya, tanyakan sesuatu. Titik, ya. Nah, kondisi yang terakhir, ya. Kondisi yang terakhir. Misalnya dia tidak apa ya? Semua pertanyaan lainnya, ya. Misalnya dia tidak melakukan apa-apa, maka dia akan else, ya, kondisi terakhirnya dia akan print sayangnya saya tidak paham, ya. Kalau misalnya dia tidak menanyakan siapa namamu, dia juga tidak menanyakan apa kamu punya hobi. Misalnya dia menanyakan umurmu berapa, nah itu kan tidak ada nih di list pertanyaan yang ada di sini, maka dia akan print, ya, dia akan print sayangnya kami tidak paham. Nah, setelah itu dia akan minta lagi nih, ya, inputan, ya, tanyakan pertanyaan. Kalau misalnya dia ketikkan stop, ya, maka programnya selesai, ya, maka programnya selesai. Sampai di sini, ya. Ini print sampai jumpa tidak perlu, ya, karena kita bakal langsung tutup aja, close aja programnya. Ya, jadi kalau dijalankan seperti ini. Tanyakan pertanyaan, misalnya siapa namamu, pastikan sama ya teman-teman ya dengan yang ada di soalnya, titiknya, tanda tanyanya, gitu.
Kita enter. Siapa namamu? Nama aku Christina. Gitu. Kemudian dia tanya, apakah kamu punya hobi? Tanda tanya. Saya suka menggambar. Gitu. Misalnya kakak langsung enter. Ya. Tanyakan sesuatu kalau kakak langsung enter. Kemudian kakak tanyakan misalnya, em, kamu main game apa? Gitu. Kan nggak ada nih pertanyaan kamu main game apa di program kita. Nah, kalau kita enter, sayangnya kami tidak paham. Seperti itu. Kemudian kakak ketikkan stop. Maka akan berhenti programnya. Ya, seperti itu untuk yang nomor dua. Ini langsung aja kita checklist. Stop. Nah, program langsung benar. Seperti itu. Dari teman-teman, apakah sudah paham untuk satu dan dua? Nanti untuk tiga dan sisanya teman-teman boleh coba sendiri. Sudah paham? Yang sudah paham boleh dikasih tahu. Sudah paham, Kak? Gitu. Gimana? Catherine, Taki, Nathan. Oke, oke, good. Jempolnya sudah di atas ya. Oke, boleh. Kalau gitu teman-teman silahkan dikerjakan. Seperti biasa teman-teman share screen. Nanti yang ada bingung ya atau ada kesulitan gitu boleh ditanyakan ke kakak. Gitu. Silakan di share screen dulu ke layar Zoom-nya. Silakan. Belum ada yang share screen. Oh, Catherine sudah share screen ya. Oke, Catherine, Gandar, Nathan sudah share screen. Yang lain yuk boleh silakan di share screen. Nathan, printnya itu agak digeser lagi, Nathan. Print yang di bawah if. If-nya itu kamu kenapa ada dua? If-nya itu satu, tapi yang satunya lagi elif. Nah, elif. Sejajarkan sama if-nya. Nah, print yang di atasnya itu kurang geser. Kurang geser ke itu. Nah, good. Itu pertanyaan yang di baris nomor 5 dihapus aja, Nathan. Pertanyaan yang di baris nomor 5 itu dihapus aja semua. Nah, dirapikan. Nah, oke. Pastikan kalau misalnya dia ada jarak gitu ya. Misalnya kata stop, spasi, strip, spasi, selesai. Nah, pastikan sama teman-teman sama yang di soalnya. Supaya nanti robot auto check-nya itu ngerti. Gitu. Silakan dikerjakan. Kakak tunggu ngerjainnya sampai jam 19.50. Silakan. Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyain langsung.
Kak, Ya. gimana ya? Oke, Nathan nomor 2. Hmm, Hmm, oh ini yang pertanyaan yang kedua itu stop bukan stop untuk selesai. Yang nomor 11, baris nomor 11. hmm, Tapi stop strip selesai. Nah, yang itu tetap, yang nomor 1 tetap. Jangan diubah. Oke. Masih belum benar? oke, belum benar. Oh, yang baris nomor 10. Sayangnya itu nggak perlu pakai tanda petik lagi. Yang itu kan kamu kelebihan tuh petiknya. Nah, dihapus saja. Nah, masih salah? Iya, Namaku Christina itu pakai titik nggak harusnya? Coba dicek. ya pakai titik ya. Nah, ya, pastikan sama. Besar kecil hurufnya. Oke. Ya, coba dicek lagi yang lain. Tanyakan sesuatu, titiknya 1 atau 2. Nah, Kalau ya. pastiin sama ininya. Titiknya semua. Taki, print sampai jumpanya dihapus. Langsung ketikan stop aja nggak apa-apa. Oke. Kenzi, itu tanyakan pertanyaan. Coba dibuka lagi soalnya. Kenzi. Halo Kenzi. Ya, Kak. Coba dibuka lagi pertanyaannya atau soalnya. Dibuka lagi soalnya, dilihat lagi soalnya. Mana soalnya? Coba dilihat lagi. Punya kamu masih belum benar tuh. Soalnya bukan dijalanin. Soalnya dibuka dulu Oh, soalnya. Heeh. soal Soalnya di mana tadi? Yang di sebelah kanan. Nah, itu soalnya. Lihat apakah sudah sama misalnya titiknya. Siapa namamu? Coba dijalankan sekarang. Ada yang salah atau masih belum benar nggak? Langsung di checklist aja, nggak usah di running yang itu. Di stop dulu, stop dulu. Nah, ketik stop. Nah, masih belum benar kan? Nah, berarti masih ada yang salah tuh. Coba dilihat lagi. Itu kayaknya typo ataupun salah ketik aja tuh. Saya suka menggambar pakai titik. Namaku Christina. Itu siapa namamu? Spasinya kayaknya dua, dua tuh. Siapa namamu? 2 kali kayaknya spasinya. Nah, oh. Hmm. oke. Itu berarti ada lagi tuh yang salah. Coba lihat mana tuh ada yang salah ketik. Siapa namamu? Tanyakan pertanyaan. eh Sayangnya saya tidak paham. Sayangnya saya tidak paham. Oke, itu udah benar. Saya suka menggambar. Tanyakan sesuatu, S-nya kecil. S depannya kecil.
Coba dijalanin lagi. Nah, itu ya. Oke. Yuk, silakan dilanjutkan teman-teman yang belum nomor 3. Jangan bengong. Tidak boleh bengong. Silakan dilanjutkan. Nomor 3-nya. Kak, Ya. ini kenapa ya kan kalau aku iniin dia namaku Kristinya berulang terus-terus sampai nggak berhenti gitu loh. Oh, oke. Kenapa dia jalan terus? Kamu belum menambahkan di situ pertanya- pertanyaan lagi, variabel pertanyaan. Baris nomor 1, coba kamu copy. Baris nomor 1, kamu copy semua. Nah, kemudian di baris nomor 10, di baris nomor 10 di bagian ujung, kamu enter. Enter, enter, enter. Bukan di paste, bukan di paste. Oh, Di enter. Enter. Kamu delete, hapus. Biar dia ngarahin ke bawah if. Nah, kamu paste. Sorry, oh, jangan di bawah well. Betul tadi. Nah, itu. Kamu paste. Nah, sebentar kita cek dulu. Oke, coba dijalanin lagi. Nah, gitu. Karena dia belum ada pembatasnya, gitu. Pembatasnya itu tadi, tanyakan lagi dia menanyakan lagi, akan terus-terusan menanyakan lagi. Gitu. Kalau tadi nggak kamu kasih pertanyaan lagi, nggak kamu kasih variabel pertanyaan, dia bakal print terus tuh, namaku Christina, terus terus sampai sampai habis gitu, sampai tidak teridentifikasi lagi. terima Oke, kasih. oke, sama-sama. Coba stop langsung, Gisel. Bukan, maksudnya ketik kata stop. Stop. Ya, stop. Nah,
Oke, teman-teman, sudah 19:51. Yuk, silakan semuanya di stop share screen dulu. Kita balik dulu ke screen kakak. Yuk, silakan di stop dulu. Catherine, yang lain juga yang belum stop share screen, boleh di stop share screen. Nah, kakak sebelum kita lanjut ya ke nomor berikutnya, kakak bakal lihatkan dulu yang nomor 3 ya. Biar teman-teman nanti bisa lihat recordingnya atau videonya ya, video rekamannya yang nomor 3. Nah, nomor 3 ini sebenarnya mirip-mirip aja sih sama yang perulangan yang lainnya, tapi bedanya di sini kita menggunakan for. Jadi kalau di running dia misalnya bulan, kakak inputkan bulan 1 misalnya, tahunnya 2002. Nah, tahun dan bulan salah gitu. Jadi misalnya di sini kakak inputkan 7 ya. Jangan ubah data ini ya. Bulan aslinya itu 7 ya. Tahunnya itu 2007. Nah, kamu menang. Dia minta kalau kita menginputkan bulannya 7 ya dan tahunnya 2007, maka dia print kamu menang. Tapi kalau dia tidak mengetikkan bulan 7 ya, selain bulan 7 dan tahun 2007, dia akan minta terus inputannya ya, minta terus ya. Dia akan bilang dulu tahun dan bulan salah, lalu dia beritahu ataupun dia minta inputan lagi bulan dan tahunnya. Nah, kalau kayak gitu berarti apa yang harus dilakukan? Dia akan cek di sini. Ubah program untuk undian hadiah tanpa mengubah data ya. Pengguna menebak tanggal ini, dia menebak tanggal ya. Dia harus menebak misalnya bulan berapa, tahun berapa. Nah, caranya pertama di sini input bulan dan tahun ya. Berarti kita disuruh input nih bulan dan tahunnya. Tinggal kita buat aja variabel bulan ya. Sama dengan input ya dalam kurung di sini bulan ya. Bulan titik 2 ya. Lalu tahun tinggal kita enter aja. Tahun sama dengan input dalam kurung tahun ya. Titik 2 di sini. Lalu kita enter lagi di sini di bawahnya. Kita cek. Nah, ini waktunya kita cek nih. Jika ya bulan ya sama dengannya 2 kali bulan asli ya. Bulan asli. Kenapa bulan asli, Kak? Ya, kan kita mau ngecek nih apakah bulan yang kamu inputkan itu nilainya itu sama dengan 7 ya. Kalau dia sama dengan 7 ya, if bulan sama dengan bulan asli, maka dia harus minta inputan lagi, yaitu tahun. Nah, dicek lagi tahun. If tahun sama dengannya 2 kali, tahun asli. Nah, maka dia akan print. Ya, dia akan print, petik, kamu menang, tanda seru. Gitu. Ya, kamu menang di sini. Nah, nah ini, kamu menang pakai tanda seru. Nah, lalu jangan lupa kita kasih break. Kenapa perlu dikasih break, Kak? Ya, karena dia if bersarang. Gitu ya, dia perlu dikasih break. Lalu, kita tambahkan lagi satu kondisi. Misalnya, bulannya benar nih yang diinputkan, bulannya 7, tapi tahunnya salah misalnya. Berarti kita perlu tambahkan else. Ya. Else, titik 2, maka dia akan print, ya, tanda petik. Ya. Kamu menebak bulan, gitu. Berarti kamu cuma benar yang bulan aja nih, gitu. Kamu menebak bulan, tanda seru. Ya. Nah, jadi kalau misalnya bulannya benar tapi tahunnya salah, berarti dia akan menampilkan kamu menebak bulan. Nah, kemudian di sini ya, di sini kita arahkan dia sejajar sama if yang di atas ya. Kita kasih else ya. Kalau misalnya bulannya salah ya, misalnya else berarti ya. Kalau bulannya salah, berarti dia harus cek dulu if-nya ya ataupun tahun yang diinputkannya itu sama nggak sama tahun asli ya, tahun yang diminta yaitu 2007 ya. Kalau misalnya sama, berarti dia print ya. Print kamu menebak tahun gitu, pakai tanda seru ya. Kita enter lagi.
Ya, kita enter lagi. Kita kasih else. Kalau misalnya ternyata salah juga nih tahunnya, ya, yang ditebak, ya, dia bakal print, ya, tahun dan bulan salah, ya, tahun dan bulan salah, titik, ya, seperti ini, ya. Ini komennya kita bisa hapus ya. Ini bisa dihapus aja, nggak masalah. Oke. Jadi kalau kita jalankan seperti ini. Misalnya diinputkan bulannya 9, tahunnya 2007. Nah, kamu menebak tahun, tahunnya benar. Kalau misalnya dia menebak 7 bulannya, tapi tahunnya 2009, ya, kamu menebak bulan, ya, bulannya benar, tahunnya salah. Kalau misalnya dia buat bulannya 7, tahunnya 2007, nah, maka kamu menang. Seperti itu ya, cukup mudah, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke berikutnya ya. Kita bakal masuk ke hackathon-nya. Nah, ini cukup seru sekali, teman-teman, karena teman-teman bakal program robotnya sendiri, ya. Nah, di sini kakak bakal bebaskan, teman-teman, ya. Kakak bakal bebaskan ke teman-teman buat programnya seperti apa, ya. Silakan gunakan while, ya. Misalnya teman-teman gini, kakak contohkan untuk cara buatnya dia langsung ya. Untuk cara buatnya, teman-teman nanti silahkan dibuka course ya, klik di course, kemudian nanti itu akan ada tampilan laboratori di sini ya, akan ada tampilan laboratori. Teman-teman klik dulu course-nya nanti akan ada tampil nih di sini nih, di sebelahnya laboratori. Nah, di laboratori ini ya, teman-teman silakan klik aja. Nah, silakan diklik aja. Kemudian ya, teman-teman buat project baru. Cara buat project baru, teman-teman silahkan lihat di bagian pojok kanannya, itu ada tulisan create project, ada tanda plusnya nih. Nih, create project. Teman-teman klik create project, kemudian klik Python. Nah, di sini di latihannya, di enter module name-nya, teman-teman silakan ketikkan misalnya Gandar ya, Gandar. Gandar garis bawah latihan ya, Gandar garis bawah latihan. Atau nama teman-teman deh, ya ini contohnya Gandar. Misalnya Taki ya silakan ketik Taki, Catherine silakan ketik Catherine. Kemudian klik OK ya. Nah, setelah diklik OK, teman-teman silakan pilih into project yang ada pensilnya nih ya. Silakan diklik. Nah, nanti silakan teman-teman buat programnya di sini. Untuk programnya kakak bebaskan, teman-teman mau buatnya seperti apa. Tapi silakan gunakan perulangan contohnya while ataupun for, terserah teman-teman. Nah, misalnya di sini teman-teman mau buat robot yang merekomendasikan wisata, gitu ya, merekomendasikan wisata. Contohnya nih, kakak buat sebuah robot untuk merekomendasikan wisata, untuk tempat liburan gitu misalnya. Kakak buat misalnya sebuah variabel, nama variabelnya itu tanya ya, tanya sama dengan pertanyaan ya. Oh sorry, tanya sama dengan input. Input dalam kurung kakak mau bertanya misalnya eh, kemana saya akan berlibur ya, ya kemana saya akan berlibur gitu. Kemudian dia kasih while di sini ya, while ya, while tanya ya sama dengan ya. Karena saya tidak mau, berarti kasih tanda seru deh. Karena saya tidak mau pergi ke, misalnya saya bosen nih kalau liburan itu ke mall terus, gitu misalnya. While ketika saya menginputkan mall, berarti saya stop gitu. Saya tidak mau ke mall. Tapi kalau selain dari mall, ya, saya bakal mau gitu ya. Saya akan print tanda petik saya mau pergi ke sana, tanda seru ya. Lalu di sini ya, selama saya mau pergi ke sana. Oke. Nah, selagi dia tidak menginputkan tidak sama dengan mall, dia akan print saya mau pergi ke sana. Tapi kalau dia menginputkan mall, berarti dia akan print ya, saya bosan ke mall misalnya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita jalankan, kemana saya akan berlibur? Gunung. Ya, saya mau pergi ke sana. Nah, tapi di sini
dia masih menginputkan banyak gitu. Dia akan terus menginputkan, ya. Kemudian dia tanya lagi di sini. Dia perlu tanya lagi, ya. Kita stop dulu, kita enter di sini. Supaya dia nanya lagi, kira-kira saya mau berlibur kemana lagi gitu. Kemana saya akan berlibur? Gunung misalnya, ya. Saya mau pergi ke sana. Kemudian dia tanya lagi, saya mau pergi berlibur. Misalnya saya inputkan pantai. Nah, saya mau pergi ke sana, gitu kalau pantai. Kalau saya ketikkan mall, ya, saya bosan ke mall. Gitu. Itu contohnya, teman-teman. Nanti silakan teman-teman buat kreasinya masing-masing. Kakak kasih waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Oke, silakan nanti di pertama yang harus teman-teman lakukan, pastikan dulu teman-teman dibuka dulu ya yang ininya. Kursnya, diklik dulu nomor 2, kemudian diklik dulu hackathon yang nomor 10, ya, di sini. Lalu teman-teman baca dulu pertanyaannya, ya, ataupun ininya, instruksinya, kemudian teman-teman kembali ke course, kemudian pilih laboratori, dan create project seperti yang kakak contohkan tadi. Oke, nah sekarang teman-teman silakan dikerjakan, silakan di-share screen. Oke, yuk silakan di-share screen. Kakak bebaskan nih ke teman-teman mau buatnya seperti apa. Oke, nah yang itu di-close dulu. Pastikan teman-teman buka dulu yang lesson hackathon-nya, baru teman-teman buka laboratori ya. Dibaca dulu semua di hackathon, ya. Diklik dulu hackathon yang nomor 10. Oke, pastikan dibuka dulu yang hackathon ya teman-teman ya. Supaya nanti eh, ininya teman-teman, progresnya teman-teman itu terhitung gitu. Oke, dibaca dulu. Di next slide-nya. Kemudian di next. Klik next yang di bawahnya jangan lupa. Nah, oke, silakan kalau udah dibuka hackathon-nya, silakan dilakukan create project seperti yang kakak contohkan tadi di laboratori. Gander jangan lupa ya dibuka dulu hackathon-nya baru nanti dikerjain. Kenapa? Dibuka dulu di bagian hackathon baru nanti kamu boleh bisa buka ininya laboratorinya supaya progres kamu terhitung nantinya. Gitu. Jadi jangan langsung di create project. Coba kembali dulu ke ininya, ke course-nya. Nah, dibuka yang hackathon nomor 10. Nah, dibaca dulu. Next. Nah, barulah nanti baru bisa di... Oh, itu belum semua, Gandar tadi. Yang slide keduanya belum. Yang, nah itu baris kedua. Oke, silakan dilanjutkan lagi. Oke, Rehana boleh di-share screen ya, Rehana ya. Ya, Kak. Oke, silakan di-share screen. Yang nomor 1 belum ini ya, belum dikerjakan ya, Rehana ya. Halo Rehana, Ya, yang nomor 1 tadi belum dikerjakan ya, yang tadi latihan. Oh ya, nanti boleh dikerjain ya, Rehana ya. ya. Oke, nanti silakan aja dilihat recordingnya atau rekamannya. Oke, yuk silakan. Ini tergantung teman-teman, silakan mau buatnya sekreatif mungkin ya, seide teman-teman aja gitu. Mau buatnya seperti apa, yang penting harus ada while-nya. Boleh lihat contoh latihan yang tadi, nggak masalah juga.
Oke, nanti jam 20:20 ya, jam 8:20 kita bakal lihat bareng-bareng nih apa yang udah teman-teman buat ya. Jadi silahkan diselesaikan teman-teman. Kita bakal cek-cek nanti. Kita bakal tampilin satu-satu ya apa yang sudah teman-teman buat. Ya, silakan dibuat sekreatif mungkin. Nathan sudah mulai tergambar nih punya Nathan. Punya Bagas masih buat. Catherine masih buat juga nih. Catherine. Gander juga masih buat. Oke. Kenzi, oh Kenzi masih buat juga. Nathan juga nih masih progres. Raihana juga masih buat nih. eh Taki, halo Taki, Halo boleh Kak, di share screen Taki? Hmm, Silakan di share screen. mau tengok contoh yang lain nggak? Oh iya, ya sambil di share screen aja boleh Taki. Mm-mm. Yang seperti kakak contohkan tadi, harusnya masih ingat nih. Ya. Lupa Kak. Waduh, duh. Boleh lihat dari contoh yang tadi kamu kerjain juga. Kan pakai while tuh. Tinggal kamu ubah aja tergantung kreativitas kamu. Misalnya inputannya makan atau apa gitu. Terserah.
Iya. Niko mau Kak. If soal sama dengan 2. Titik 2-nya hilang. Titik 2-nya hilang, tidak ada. Terus elif-nya itu dia tidak di dalam if. Harusnya dia sejajar sama if. Nah, print-nya juga. Nah, titik 2-nya juga. Nah, itu print if soal print kamu benar. Itu harus pakai tanda petik dong kalau mau di dalam print. Tuh, jangan lupa. Oke, teman-teman, sudah jam 8:08. Oke, waktunya kita coba cek aja ya. Ini nggak masalah teman-teman udah siap atau belum ya. Kita lihat bareng-bareng aja ya. Pertama, siapa yang mau sukarela menunjukkan punya kamu duluan gitu ya? Atau sukarela mau menunjukkan hasilnya duluan? Ada yang mau sukarela menunjukkan punyanya duluan ya atau karyanya duluan? Kakak apresiasi lah gitu. Kakak kasih nilai plus. Ada? Tidak usah takut ataupun ini ya teman-teman ya ragu karena masih belajar juga nggak apa-apa gitu. Ada? Catherine mau coba duluan Catherine? Halo Catherine. Kenapa? Sorry, suaranya nggak kedengeran Catherine. Oke, Catherine belum ya? Belum selesai. Oke. Gandar sudah selesai? Belum, Kak. Oke. Bagas sudah selesai belum? Belum. Belum ya? Waduh. Yang udah selesai siapa? Nathan udah selesai? Udah Kak. Oke, Nathan deh, share screen boleh, silakan. Yuk, yuk, silakan. Nathan, share screen. Oke, teman-teman, kita lihat dulu punya Nathan. Yuk, semuanya boleh di stop share screen kecuali Nathan. Boleh di stop share screen dulu semuanya kecuali Nathan. Kita mau lihat dulu punya Nathan. Yuk, semuanya di stop share screen. Oke, nah teman-teman kita lihat dulu nih punya Nathan. Oke, Nathan, silahkan dijalankan dulu. Nah, apa Oke. misalkan ini ditanya apa makanan Mhm. favoritmu, Oke, maka dia menjawab ayam goreng. oke, good. Terus tanya lagi apa tempat wisata yang kamu sukai. Dia Oke. bakal jawab tadi Borobudur. Wih, keren. Oke. Terus tanya lagi apa kartun favoritmu. Dia bakal jawab SpongeBob. Oke. Nah, misalkan nggak sengaja ketekan enter atau apa, dia bakal nanyakan, tolong tanyakan sesuatu. Oke. Kalau dia ketik stop, berhenti ya? Ya, kalau dia ketik stop, dia berhenti. Kalau O- misalkan ketik apa em, apa pelajaran yang kamu sukai itu, dia pasti bilang saya tidak mengerti. Oke. Oke, good. Mirip yang latihan tadi ya, tapi dimodifikasi ya. Bagus, Iya, bagus, bagus, bagus. Oke, nah punya Nathan ini bagus teman-teman ya. Dia memanfaatkan while tadi ya, melihat contoh latihannya juga tadi, dimodifikasi ulang ya dengan sesuai keinginan Nathan ya. Oke, bagus Nathan. Terima kasih. Good. Nanti bisa dikembangin lagi ya. Bisa dibuat lebih menarik lagi. Oke, terima kasih Nathan. Boleh di-save ya, jangan lupa. Oke, good. Oke, yang udah siap ada lagi? Gandar, kenapa? Udah selesai? Belum, Kak.
Oke. Gisel gimana? Sudah selesai? Belum, Kak. Waduh. Rehana. Sudah selesai Rehana? Belum, Kak. Waduh. Bagas gimana? Masih belum juga. Oke, masih pada belum juga ya teman-teman ya. Kenzi gimana Kenzi? Ada selesai? Belum, Pak. Waduh. Oke deh, kalau gitu karena banyak yang belum selesai, kayaknya kita present aja, walaupun belum selesai nggak apa-apa. Kita sesuai abjad aja deh, ya sesuai abjad aja. A, B berarti B. Bagas dulu deh. Bagas boleh di share screen. Kita lihat aja walaupun belum selesai 100%. Boleh di share screen. 50% doang ini kodenya, Pak. Oh ya nggak apa-apa, di share screen aja. Seberapa ininya. Seberapa siapnya aja nggak apa-apa. Oke, nah di sini rencananya Bagas mau buatnya seperti apa? Seperti robot eh, yang mencari pekerjaan untuk sebuah orang, Pak. Oke. Kalau misalnya dia ketik A, Ketik A disaranin menjadi pekerjaan standar yang tinggi atau standar yang rendah. oke. Ya 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 ya. Berarti tinggal kamu tambahin aja tuh Elif kerja sama dengannya dua kali ya, sama dengan B ya, maka dia kerjanya apa. Nanti kalau misalnya sama dengan C dia kerjanya apa. Dikit lagi tuh nanti kamu bisa selesaiin gitu. Oke. Terima kasih Bagas, nanti boleh dilanjutin lagi. A, B, C, ada nama yang dimulai dari C. Oh, Catherine. Catherine, halo. Iya. Oke, boleh di-share screen, Catherine? Oke. Oke, Catherine, rencananya nih mau buat apa nih? Tadinya mau buat kayak robot kayak yang ngambil ordernya kayak di restoran atau apa. Mhm. Dan kayak ada makanannya kayak ada spaghetti, ramen, sushi atau Oh. Oh, jadi nanti dia bisa inputin misalnya dia mau makan apa. Misalnya ya, dia spaghetti. Nah, nanti spagettinya jenis apa gitu ya? ya, Oke oke ngerti-ngerti. Ini cukup banyak juga kondisi bersarangnya ya. Agak sedikit rumit tapi kayaknya Catherine bisa nih. Nanti boleh dilanjutin lagi Catherine ya. ya. Oke, good. Terima kasih Catherine. Boleh di stop share screen. A, B, C, D, D nggak ada. E, E nggak ada juga. F, Felicia, Gisel, boleh di share screen. Iya, Kak, bentar ya. Oke, oke. Gisel. Oke, rencananya, oh ini udah selesai atau belum? Belum sih, Kak, tinggal dikit lagi, tinggal tambahin yang finishingnya aja. Oh, oke. Rencananya mau buat apa nih? Ya, rencananya tuh dia eh, kayak nanyain hobinya gitu loh. Tapi Mhm, dia mhm. hobinya banyak. Nah, nanti Mhm. ditanya satu-satu gitu loh. Kayak dia suka Oh, gambar apa, dia suka game apa gitu-gitu lah. oh, kalau misalnya dia nanya hobi nih, hobiku adalah menggambar. Terus apa hobi yang paling kamu sukai? Nanti dia inputkan atau print bermain basket gitu misalnya ya. Oke oke. Dikit lagi tuh nanti boleh kamu lanjutin lagi. Jangan lupa Iya, kalau Elif itu pakai titik dua ya di ujungnya. Itu yang nomor 8 ya, belum tuh. Nomor 8. Di baris nomor 8. Belum ada titik duanya. ya, Kak. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Oke, Felicia udah. E, F, G, Gander. Oke, boleh di share screen dulu Gander. Oke, nah Gander ini rencananya mau buat seperti apa nih? Eh, aku rencananya pengen buat robot yang bisa apa ya, ngasih solusi atau membalas emosi yang sedang kita rasain gitu. Hmm, Nah ini tapi aku bingung cara stop loopingnya ini gimana. oke, itu dia kenapa terus ngeprint saya turut senang gitu. Karena di setelah kamu buat kondisi if, elif,
else itu kamu nggak ada minta inputan lagi gitu. Jadi kan seharusnya dia minta tanya lagi tuh kabarmu gimana gitu. Berarti kamu copy aja yang baris nomor 6. Kamu copy baris nomor 6 semua, ya kan? Nah, lalu Oh, oke. kamu masukkan di bawah, diganti tuh di printnya. Print yang terima Hmm. kasih. Tapi kamu kasih spasi. Nah, gitu. Gitu aja. Oh, Nah, oke. gitu sih. Berarti udah selesai tuh ya. Seperti itu ya. Ya, udah. Jadi emosi, wah kreatif juga nih. Kita bisa tahu emosi kita nih jadinya. Oke, good. Gandar. Terima kasih. Lanjut. E, F, G, H. H nggak ada. H, I nggak ada. J, K, L, M, N, J, K. K, Kenzi. Halo Kenzi. Ya. Oke, boleh di-share screen Kenzi? Kak, Oke. Oke, Kenzi ini udah selesai atau belum? udah selesai. Oke, boleh dijalanin dulu gimana programnya. Oke, Dubai. Oke. Oke, jadi programnya ini tentang apa, Kenzi? Boleh diceritain? Jadi bapak mau itu beli, kayak mau ke tempat hiburan tapi dia nggak ada Mhm. ide, jadi dia mau mau Nanya nanya ya. ke robotnya, mau kasih ide. Oh ya. Oh, jadi kalau nanti dia inputkan mall, bosan saya pernah mengunjungi. Oh ya. Zoo enggak. Oke, oke, oke. Kalau dia misalnya mau stop, gimana? Never mind. Oh, dia ketika Nevermind ya. Oh, oke, 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 oke. Good, bagus sih. Ini modifikasi dari yang sebelumnya juga keren. Oke, terima kasih Kenzi. Bagus nih. Ya, ada while-nya, ada if-nya juga. Good. Oke, terima kasih Kenzi. Boleh di stop share screen. Oke, bagus. Oke, selanjutnya R. Oh, R. Rehana. Boleh di share screen Rehana? Ya, Kak. Oke, coba boleh ditunjukin. Oke, oh ini masih belum ya? Belum, Kak. Oke, rencananya mau buat seperti apa, Rehana? Ini kayak nanya ke chef gitu cara memasak. Oh, cara memasak. Kalau misalnya dia nanya nih gimana cara memasak telur, nanti dia bakal print ajarin ini ya cara masaknya ya, gitu ya? Ya, Oke, good good ide bagus sih. Nanti boleh kamu selesaikan juga ya yang ini ya. Tinggal dikit lagi nih harusnya. ya, Kak. Oke, good. Terima kasih Rehana. Boleh di stop share screen. Yang terakhir Taki. Oke, halo Taki. Halo Taki. Halo Kak, Oke, boleh di share screen Taki, silakan. Oke, Taki, ini belum ini ya, belum selesai atau udah selesai? belum Kak. Oke, belum. Rencananya mau buat seperti apa, Taki? Mau soal lebih panjang lagi. Maksudnya gimana? Kamu mau buat kayak mana Ini ininya? soal, ini soalnya baru cuman ada dua Kak. Oh, soalnya baru ada dua. Ini soal matematika gitu ya? Ya, Oh, oke, 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 oke. Jadi kalau misalnya dia inputkan jawaban yang benar, nanti dia tampilin kamu benar gitu ya? ya Kak. Oh, oke. Hmm, bagus sih kalau kayak gini soal matematika. Oke, nomor dua. Oh, oke. Itu tinggal kamu buat pertanyaan lagi tuh biar dia nggak terus berulang gitu. Gimana itu? Berarti kamu silahkan buat soal lagi gitu. Jadi nanti soalnya eh kamu apa ya kamu tampilin lagi.
Misalnya tadi kan dia itu print ya. Nomor if soal sama dengan 2 ya. Berarti jawabannya benar. Dia nanti nampilin nomor 1 benar. Kemudian, oh ini nggak kayak gini cara buatnya, Taki. Kamu coba cek aja lagi yang latihan tadi. Seharusnya nggak ada while lagi di bawah if. Gitu. Jadi nanti kamu bisa kasih kondisi yang baru lagi. Nanti kamu boleh cek aja di latihan yang sebelumnya. Oke, sip. Boleh di stop share screen, Taki. Oke. Nah, mungkin itu ya teman-teman ya. Tadi teman-teman sudah pada bagus-bagus sih idenya ya untuk buat robotnya. Tapi ya balik lagi ya teman-teman ya. Kita itu buat robot. Jadi dia nanti menanyakan sesuatu gitu. Alangkah baiknya bukan yang sifatnya soal gitu, tapi kayak perintah. Ya misalnya kita mau nanyakan cara masak tadi bagus, kita mau nanyakan tempat liburan, kita mau nanyakan misalnya hobi dan segala macam itu bagus. Ya, bukan sifatnya soal gitu. Kalau soal ya beda lagi, itu bukan robot gitu ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk pertemuan malam hari ini. Kita ketemu lagi di hari Senin ya, eh dengan materi yang baru lagi. Terima kasih teman-teman yang udah hadir malam hari ini. Semoga nanti teman-teman bisa diingat lagi materinya ya. Dan kita tutup pertemuan malam hari ini. Terima kasih teman-teman. See you. Makasih Kak. Iya, Makasih, Kak. sama-sama. Iya, sama-sama.